Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Realty Longkar dengan NIM 240511030001 akan menjelaskan materi tentang retide dan sitokorom P450 untuk memenuhi tugas biokimia laut. Apa itu retide? Retide adalah pasang merah yang disebabkan oleh ledakan populasi alga. Alga yang terlibat adalah Dinoflagellata atau alga api, dan juga Carnivia brevis. Retide menghasilkan racun yang dapat membahayakan kehidupan laut dan manusia apabila mengonsumsinya dan bisa juga terkontaminasi melalui udara. Dampak negatif dari retide pertama yaitu kerusakan besar pada kehidupan laut, mulai dari ikan hingga burung yang memakannya. Kemudian alga yang tidak beracun akan terdampak dan membusuk. Kadar oksigen di air laut menurun yang memaksa biota laut setempat mencari perairan yang lebih aman atau mati karena sesak nafas. Kombinasi ikan mati dan alga membusuk menjadi tempat berkembang biaknya bakteri yang menimbulkan bau. Selain itu, ledakan pertumbuhan alga dapat mengurangi sinar matahari yang tersedia untuk lamon, yang merupakan habitat ikan dan manatee. Kedua yaitu membahayakan kesehatan manusia. Toksin yang dilepaskan dapat mengganggu manusia melalui udara dan terhirup secara tidak langsung, menyebabkan gangguan pernapasan dan efek lainnya yaitu masalah pada kulit dan mata. Mengonsumsi biota laut yang terkontaminasi sangat berbahaya, bahkan mengakibatkan kematian. Sebelum mengakibatkan kematian, orang yang mengonsumsi biota laut yang terdampak retide akan mengalami keracunan. Tipe keracunan yang biasa terjadi diantaranya yaitu DSP, PSP, dan NSP. Kemudian dampak positif retide. Dampak positif dari retide ada, namun jumlah dan manfaatnya relatif kecil dan tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Sulit juga mendapatkan informasi dari dampak negatif positifnya karena jarang dibahas di artikel, jurnal, atau berita. Namun, ada satu blog yang membahas dampak positif retide di pantai Florida yang disebabkan alga Carnivia brevis, yaitu pertama, keanekaragaman hayati. Saat alga Carnivia brevis mati, alga tersebut menyediakan sumber makanan bagi ikan, kepiting, udang. Meningkatnya ketersediaan makanan dapat meningkatkan jumlah hewan-hewan tersebut. Kedua yaitu daur ulang nutrisi. Kematian dan pembusukan alga Carnivia brevis mengakibatkan pelepasan nutrisi ke dalam air. Nutrisi ini dapat membantu menyuburkan ekosistem di sekitarnya dan mendukung pertumbuhan dari organisme lain. Kemudian, penanggulangan dampak negatif retide. Pertama yaitu pengelolaan nutrisi, yaitu mengurangi limpasan nutrisi di pertanian dan limbah industri dengan cara memakai produk secukupnya dan mengelola limbah dengan benar. Yang kedua yaitu pemantauan dan penelitian. Memantau kualitas air dan meneliti penyebab retide bisa membantu mendeteksi lebih awal. Alat seperti satelit dan sensor bisa dipakai untuk melihat kondisi laut. Yang ketiga yaitu pendekatan biologis. Beberapa ahli mencoba mengatasi retide dengan hewan laut yang memangsa alga penyebabnya. Tapi cara ini masih perlu diteliti lebih lanjut agar tidak merusak ekosistem. Keempat yaitu kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu membuat aturan ketat terkait penggunaan pupuk dan pembuangan limbah agar laut tidak tercemar dan retide bisa dicegah. Nah, penanggulangan saat retide itu sudah terjadi biasanya dilakukan dengan cara menghilangkan racun Dinoflagellata pada kerang melalui dua langkah, yaitu surveillance dan depuration. Kemudian kita masuk di contoh kasus.
Contoh kasus di Indonesia salah satunya yaitu di NTT pada tanggal 24 November 1983, di mana tercatat 373 terkena PSP, yaitu penyakit akibat konsumsi kerang yang terkontaminasi oleh alga beracun saksi toksik, dan 9 orang tewas setelah memakan ikan yang mabuk. Selanjutnya, sitokrom P450. Apa itu sitokrom P450? Sitokrom P450 adalah superfamili protein yang terlibat dalam sintetis dan metabolisme berbagai komponen seluler internal dan eksternal. Enzim-enzim ini telah diidentifikasi dalam banyak organisme termasuk hewan, tumbuhan, bakteri, bahkan dalam beberapa virus. Nama enzim sitokrom P450 berasal dari berbagai karakteristiknya. Pertama, yaitu enzim ini terikat pada membran sel, yaitu sito, dan mengandung pigmen heme, krom, dan P. Ketika terikat pada karbon monoksida, protein ini menghasilkan spektrum dengan panjang gelombang sekitar 450 nm. Apa manfaat P450? Pertama, yaitu sebagai metabolisme obat dan toksin. Enzim CYP berperan dalam mengontrol kecepatan pemecahan dan lamanya obat berada dalam tubuh. Kedua, sintetis senyawa penting. CYP P450 terlibat dalam sintetis hormon steroid seperti estrogen dan testosteron, asam lemak, dan sterol atau kolesterol dalam empedu. Ketiga, yaitu variabilitas genetik dan interaksi obat. Variasi genetik pada gen-gen CYP dapat mempengaruhi efektivitas dan toksitas obat, serta menyebabkan perbedaan individu dalam metabolisme obat. Kelima, yaitu detoksifikasi senyawa asing atau xenobiotik, yaitu membantu dalam detoksifikasi senyawa asing seperti obat-obatan racun karsinogen dengan mengkatalisis reaksi oksidasi yang membuat senyawa lebih mudah diekskresikan dalam tubuh. Kelima, yaitu aplikasi dalam bioteknologi dan industri. Enzim CYP digunakan dalam bioteknologi untuk sintetis senyawa kimia kompleks dan dalam produksi biofuel karena kemampuannya dalam mengkatalisis reaksi oksidasi spesifik. Kemudian, bagaimana mekanisme katalisasi? Mekanisme katalisasi adalah cara kerja katalis dalam membantu mempercepat reaksi kimia. Katalis membuat reaksi jadi lebih cepat dan butuh lebih sedikit energi, tanpa ikut habis atau berubah setelah reaksi selesai. Ada dua jenis mekanisme katalis. Pertama, katalis heterogen, yaitu katalis dan zat yang bereaksi atau reaktan berada dalam wujud berbeda. Cara kerjanya yaitu reaktan menempel di permukaan katalis, reaksi terjadi di permukaan tersebut, setelah itu produk atau hasil reaksi dilepaskan. Kedua, katalisis homogen, yaitu katalisis dan reaktan berada dalam wujud yang sama, biasanya sama-sama cair. Cara kerjanya, katalis larut bersama reaktan, kemudian katalis membantu reaksi secara langsung dalam larutan. Sitokrom P450 pada organisme laut banyak ditemukan di spesies laut seperti ikan, moluska, krustasea atau udang kepiting, dan teripang dan spons. Lingkungan laut yang ekstrim mempengaruhi variasi dan fungsi CYP di organisme ini. Fungsi sitokrom di P450 di organisme laut yaitu pertama sebagai detoksifikasi, yaitu mengubah polutan organik seperti hidrokarbon aromatik polisiklik dan logam berat menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan. Kedua, yaitu adaptasi lingkungan, membantu organisme laut beradaptasi dengan perubahan suhu, salinitas, dan tekanan. Dan terakhir, yaitu metabolisme senyawa alami, yaitu termasuk senyawa bioaktif seperti toksin dan zat antimikroba. Sekian presentasi dari saya tentang red tide dan sitokrom P450. Terima kasih.